Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Kalian harus siap-siap nih, karena hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja lumayan berat dan masif banget. Kita bakal bongkar benang-benang tersembunyi yang diam-diam ngehubungin sistem keuangan global raksasa langsung sama perjuangan fisik buat bertahan hidup di tingkat lokal. Kebayang nggak sih? Ini tuh cerita soal uang yang ada di dompet kita sekarang, dan gimana cara uang itu diciptain ternyata berdampak langsung sama hilangnya hutan-hutan purba di ujung timur Indonesia sana. Oke, mari kita mulai. Di permukaan, mungkin kalian mikir, apa hubungannya coba? Gimana bisa urusan cetak-mencetak uang di Bank Sentral Dunia sana ada sangkut pautnya sama hilangnya hutan hujan tropis milik masyarakat adat di Papua? Nah, fokus pada kaitannya ini nih yang bakal jadi kunci dari semua yang bakal kita obrolin hari ini. Kita bakal ngeliat langsung gimana sistem ekonomi Maya yang rasanya kayak di awang-awang, ternyata menuntut harga yang sangat-sangat nyata dari bumi kita. Nah, kita masuk ke bagian pertama, runtuhnya ilusi uang kertas. Jadi, kalau ditarik mundur, semuanya ini bermula dari kejadian Nixon Shock di tahun 1971. Waktu itu, Amerika Serikat mutusin hubungan antara dolar dan cadangan emas fisik. Mulai dari titik itu, boom! Dunia beroperasi pakai sistem di mana uang ya bisa dicetak dari udara kosong aja. Uang ini berubah jadi entitas maya yang lahir dari utang. Dan tahu nggak apa yang bikin ngeri? Dia butuh terus-terusan nyiptain utang baru supaya nggak runtuh. 300 triliun dolar. Yap, kalian nggak salah dengar. 300 triliun. Itu perkiraan utang global kita saat ini. Angka yang saking gedenya sampai susah dibayangin kan? Mesin fiat ini udah nyiptain gunung utang yang secara hitungan matematika mustahil banget buat dilunasin pakai seluruh produk domestik bruto dunia. Makanya, supaya mesin utang ini nggak hancur lebur karena bebannya sendiri, dia nuntut satu hal mutlak, pertumbuhan fisik dan eksploitasi energi di dunia nyata tanpa batas. Jadi, kita ini kayak ngadepin dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada ilusi kekayaan kertas alias uang fiat tadi, yang jumlahnya nggak terbatas tapi nilainya terus kegerus inflasi. Di sisi lain, kita punya emas dan alam. Sumber daya fisik yang beneran nyata, jumlahnya terbatas dan punya nilai intrinsik yang diatur sama hukum fisika. Nah, sistem utang global yang maunya tak terbatas ini, ujung-ujungnya harus rakus ngisep sumber daya fisik yang terbatas buat jaga ilusi kertasnya tetap hidup. Dari sini aja, fokus pada kaitannya udah mulai kelihatan makin jelas kan? Lanjut ke bagian kedua, harga fisik sebuah ambisi. 2,5 juta hektar. Coba bayangin luasnya. Pemerintah kita sekarang ini lagi ngincer hamparan hutan hujan tropis purba seluas itu di Papua. Skalanya luar biasa masif. Dan ini semua dikerjakan atas nama proyek strategis nasional buat ketahanan pangan dan energi. Ingat kan sama mesin Fiat global yang kelaparan tadi? Ya, dia butuh bahan bakar fisik. Dan sayangnya, hutan-hutan purba inilah yang jadi sasaran utamanya. Terus, kenapa harus hutan purba yang dibabat? Jawabannya simple banget, demi energi murah. Kebutuhan makroekonomi buat ngimbangin harga minyak global yang mahal itu maksa adanya pembukaan lahan gede-gedean. Ratusan ribu hektar disulap jadi perkebunan tebu buat bioetanol dan sawit buat biodiesel. Dan tebak siapa yang pegang kendali? Data dari banyak laporan nunjukin kalau mayoritas lahan raksasa ini cuma dikuasai sama segelintir keluarga konglomerat aja. Pastinya, realitas pahit ini memicu perlawanan di lapangan. Kayak yang diucapin sama Frankie Woro dari suku Ayu, buat masyarakat adat di Papua, tanah dan hutan itu bukan sekedar aset, itu ekosistem sakral, semacam supermarket dan lumbung pangan alami yang udah ngidupin peradaban mereka selama ribuan tahun. Tapi, di mata sistem finansial global, tanah cuma komoditas buat dieksploitasi. Makanya, suku Ayu dan suku-suku lain sampai masang ribuan salib merah dari kayu besi sebagai bentuk perlawanan adat mereka. Dan yang bikin makin miris, situasinya jauh lebih kompleks dari itu. Di Papua, rasio militer berbanding warga sipilnya itu 1:100. Gila kan? Coba bandingin sama rata-rata nasional yang cuma 1:696. Pasukan keamanan seringkali diturunin secara nggak proporsional, khusus buat ngejaga megaproyek ekstraksi ini. Yang jelas-jelas, di lapangan, hal ini berbenturan langsung sama ruang hidup dan nyawa masyarakat adat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pergeseran kekuatan geopolitik dunia. Kalau kita urutin kronologisnya, pergeseran ini kerasa banget masuk akalnya. Tahun 1971, dolar lepas dari emas. Terus tahun 1974, sistem petrodolar lahir, yang bikin minyak cuma bisa dibeli pakai dolar. Pas kebutuhan energi dunia makin gila-gilaan di tahun 2010-an, proyek mega perkebunan bioenergi di Papua mulai dicanangkan. Terus gimana dengan hari ini? Negara-negara kekuatan baru kayak BRICS dan berbagai bank sentral pelan-pelan mulai ninggalin dominasi uang kertas. Mereka balik numpuk aset fisik yang nggak bisa dicetak sembarangan.
Biar ada gambaran nih, saat ini nilai emas kalau dibandingin sama total pasokan uang udah tembus 171%. Ini rekor paling tinggi dalam 100 tahun terakhir loh. Data ini benar-benar jadi bukti ada diskoneksi gede dan ancurnya kepercayaan global sama uang kertas. Pasar kertas lagi guncang parah, sementara emas fisik diam-diam terus disedot ke dalam berangkas-berangkas negara. Lihat aja kelakuan negara-negara gede sekarang. Prancis sama Jerman narik pulang kepemilikan emas fisik mereka dari Amerika Serikat. Turki sampai harus nukar puluhan ton emas murni mereka cuma buat bayar mahalnya impor energi. Di sisi lain, Tiongkok dan Rusia bikin aliansi strategis yang pondasinya itu aset tangible. Bukan cuma janji di atas kertas. Intinya, semua negara lagi panik dan berusaha ngelindungin diri dari jatuhnya nilai mata uang fiat mereka. Nah, ini ngebawa kita ke bagian keempat. Kembali ke realitas nyata. Menariknya, kalau kita bedah pakai perspektif eskatologi Islam, analisisnya itu tajam banget. Mereka ngelihat lingkaran setan utang fiat ini sebagai riba di level makro. Jadi, ini tuh anomali sistemik, di mana uang tiba-tiba bisa beranak uang tanpa adanya kerja fisik sedikit pun. Ada juga sebutan tadfif, alias kecurangan timbangan massal lewat inflasi. Ini benar-benar dianggap sebagai distorsi yang merusak harmoni alam semesta, yang secara hukum alam, ya cepat atau lambat pasti bakal ambyar. Bahkan kalau kita mundur ngelihat sejarah dan teks-teks profetik kuno yang sering dikaji para sarjana, udah ada prediksi soal masa di mana ilusi nilai dari sistem fiat ini bakal benar-benar menguap. Nanti manusia nggak punya pilihan selain balik lagi bersandar ke realitas fisik, ke fisika murni dari logam mulia kayak dinar atau emas dan dirham atau perak, yang jelas-jelas nggak bisa dikloning pakai algoritma komputer manapun. Jadi, coba kita hubungin semua titik-titik ini. Ini persisnya fokus pada kaitannya yang kita bicarain di awal. Langkah pertama, sistem fiat ngembangin utang yang nggak masuk akal. Langkah kedua, buat nutupin ilusi utang itu, energi fisik dan tanah kayak di Papua ditelan abis-abisan. Langkah ketiga, pas inflasi udah lepas kendali, hancurlah kepercayaan global ke uang kertas. Dan langkah keempat, hukum alam dan fisika yang bakal ambil alih buat maksa sistem ini riset balik ke aset fisik. Ringkasnya, ilusi angka di perbankan itu maksa ngancurin tanah kita, sampai realitas fisik sendiri yang teriak, suruh berhenti. Pada akhirnya, ini murni soal pertarungan antara ilusi kertas ngelawan perlawanan fisik di dunia nyata. Mau itu bank sentral gede yang diam-diam nimbun emas, atau perlawanan gigih suku Muyu di pedalaman Bovendigol, Papua, yang sampai gelar pesta babi 10 tahun penuh demi nyatuin marga buat jagain sisa hutan mereka dari alat berat. Polanya sama. Realitas fisik selalu dan akan selalu ngelawan balik. Dan semua ini nyisain satu pertanyaan krusial yang wajib banget kita renungin bareng-bareng. Nanti ketika gelembung utang global ini benar-benar meletus dan ilusi uang kertas itu musnah, apa yang sebenarnya masih punya nilai di dunia ini? Apakah cuma deretan angka digital yang ada di layar bank kalian? Atau hutan-hutan purba yang masih bernafas bebas? Dan emas murni yang tertanam di dalam tanah? Sesuatu buat dipikirin ya. Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi materi kita hari ini, dan sampai ketemu di penjelasan selanjutnya.